Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbana Duni Rizaki dengan NIM akhir 211 dari kelas EAE. Saya akan membahas tentang desain UI UX pada aplikasi PNM Digi dengan metode design thinking. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM telah meluncurkan aplikasi PNM Digi Karyawan untuk mendukung layanan administrasi internal karyawan. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara terhadap beberapa karyawan atau pengguna aplikasi, mereka mengeluhkan adanya ketidaknyamanan aplikasi dan mengharapkan adanya perubahan atau peningkatan layanan di aplikasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan ulang UI UX pada aplikasi PNM Digi Karyawan dengan metode design thinking guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. UI atau user interface. User interface adalah koneksi antara pengguna dan pengalaman, kesan pertama dan kesan yang kekal. Secara mudahnya, user interface ini adalah desain atau tampilan dari sebuah aplikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya UX atau user experience. User experience adalah perubahan perasaan yang dirasakan oleh pengguna pada saat menggunakan layanan aplikasi. User experience berkaitan dengan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Secara singkatnya, tujuan user experience adalah agar pengguna memiliki pengalaman dan perasaan yang baik saat menggunakan aplikasi. Design thinking. Design thinking merupakan proses berulang di mana kita mencoba memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak segera terlihat pada tingkat pemahaman awal. Design thinking ini memiliki 5 tahapan, yakni empathize atau mengidentifikasi masalah pada aplikasi. Yang kedua, define, mendefinisikan serta melakukan analisis pada masalah yang ditemukan. Yang ketiga, ideate, menemukan solusi berdasarkan masalah yang ditemukan. Yang keempat, prototype, membuat atau memperbaiki produk. Yang kelima, test, ya ini melakukan pengujian usability terhadap prototype. Dengan menggunakan metode design thinking, adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, empathize. Pada tahapan ini, dilakukan wawancara dan kuesioner kepada karyawan PNM dan ditemukan beberapa masalah berupa transaksi yang rumit, absensi error, EDS yang membingungkan, dan visual yang monoton. Yang kedua, define. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi pada 4 masalah utama. Yang pertama, transaksi yang rumit, yang dimana memerlukan banyak tahapan dan menyulitkan pengguna untuk menyelesaikan dengan cepat. Yang kedua, absensi yang error yang akhirnya membuat sulit untuk melakukan absen. Yang ketiga, EDS membingungkan, yang dimana kurang panduan pada fitur ini dan proses yang sangat lambat. Yang keempat, adanya visual yang monoton dan kurang rapih yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna. Yang ketiga, idiot. Pada tahapan ini dibuat solusi untuk menyelesaikan masalah seperti membuat shortcut, menambahkan notifikasi absen, terus membuat panduan untuk fitur-fitur yang rumit, dan mendesain ulang agar tampilan tidak monoton. Yang keempat, prototype. Dalam pembuatan prototype ada 2 tahapan utama. Yang pertama, low fidelity wireframe. Dalam bagian ini terdapat desain awal sketsa aplikasi, kemudian dilakukan penataan ulang elemen serta pembagian fungsi halaman. Yang kedua, high fidelity wireframe. Pada bagian ini, wireframe yang telah dibuat menjadi lebih spesifik dengan menambahkan elemen desain seperti warna, logo, huruf, dan sebagainya. Yang kelima, tes. Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap prototype yang dilakukan secara daring melalui Google Form
yang dimana responden akan mengisi 10 pertanyaan yang berkaitan dengan penilaian prototipe ini dengan menggunakan metode sistem usability scale dan mendapatkan hasil 80,5 dengan grade B yang berarti layak dan nyaman untuk digunakan. Kesimpulannya, redesign UI UX ini dinyatakan berhasil meningkatkan kenyamanan pengguna, yang dimana dilakukan 3 perubahan fitur utama, yakni fitur transaksi, fitur EDS, dan fitur notifikasi, serta melakukan perubahan visual agar tidak monoton. Hal ini membuktikan bahwa metode design thinking efektif untuk mencari solusi, memecahkan masalah, dan mengimplementasikan ke dalam desain baru. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan.